Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang skala dan perbandingan. Pada bagian kelima ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang perbandingan senilai. Jadi intinya adalah bahwa perbandingan senilai itu jika nilai suatu objek itu naik, maka akan naik juga untuk besaran yang lain. Begitu pula jika nilai objek yang satunya turun, maka nilai objek yang lainnya, besaran yang lainnya juga akan turun. Misalnya, jika seorang anak dapat menempuh jarak 3 km dalam waktu setengah jam, maka jarak tempuh yang lebih jauh itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika jarak yang ditempuh itu lebih pendek, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Nah, sekarang, jika seorang anak dapat menempuh jarak tertentu dalam waktu setengah jam dengan kecepatan 40 km per jam, apakah kecepatannya akan semakin besar jika jarak tersebut ditempuh dalam waktu yang lebih lama? Ini akan kita bahas. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian perbandingan berbalik nilai dengan benar, serta dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan benar. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, maka nilai besaran yang lain itu malah menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita lihat bagaimana ciri perbandingan berbalik nilai. Misalnya objek A itu nilainya C, kemudian objek B itu nilainya D, maka jika besaran pada sisi kiri itu nilainya turun, maka besaran pada sisi kanan itu nilainya malah naik. Begitu pula sebaliknya, jika besaran di sisi kiri itu naik, maka besaran di sisi kanan malah turun. Nah, ini dapat kita nyatakan lebih jelas sebagai berikut. Jadi tadi ya, misalnya objek A itu nilainya C, kemudian objek B nilainya D, maka untuk perbandingan berbalik nilai, kita lihat cara membandingkannya. A dibandingkan B itu sama dengan D dibanding C. Atau kita tuliskan A per B sama dengan D per C. Atau A kali C sama dengan B kali D. Adapun bagaimana grafik perbandingannya nanti, kita lihat ilustrasinya. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu yang diperlukan oleh seorang pengendara sepeda motor untuk menempuh jarak tertentu. Nah, di sini kita lihat ada tabel. Jika waktunya 0,75 jam atau 3/4 jam, maka kecepatan sepeda motornya untuk menempuh jarak tertentu tersebut itu adalah 120 km per jam. Kemudian kalau waktu yang dibutuhkan itu 1 jam, kecepatannya 90 km per jam. Jika waktunya lebih lama lagi, jadi 1,5 jam, kecepatannya menurun menjadi 60 km per jam, dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita gambarkan pada grafik kartesius hubungan antara waktu dengan kecepatan tadi. 0,75 itu 120, kemudian 1 itu 90, 1,5 itu 60, 2 itu 45, 2,5 36, dan 3 itu 30. Nah, titik-titik ini jika kita hubungkan, nah ternyata membentuk sebuah garis lekuk. Bukan garis lurus ya, seperti pada perbandingan senilai. Jadi menunjukkan grafiknya itu berupa garis lekuk atau kurva. Nah, dari sini kita lihat jika waktu bertambah, maka
kecepatan yang terjadi itu semakin kecil atau semakin lambat. Sekarang kita lihat contohnya. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, jarak kota P dan kota Q itu dapat ditempuh selama 2,5 jam. Nah, jika menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota P ke kota Q tersebut. Nah, kita lihat 60 km per jam tadi ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Berarti kalau kecepatannya lebih lambat, ya, ingat ya, karena lebih kecil berarti lebih lambat, 50 km per jam, maka secara logika sebetulnya kita sudah dapat membayangkan ya bahwa waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama. Kenapa? Itu tadi, karena kecepatannya lebih lambat. Nah, berapa? Nah, ini kita akan hitung. Tapi sebelumnya, hal yang perlu kita ingat adalah kita perlu memperhatikan bahwa konteks satuan yang sama itu harus diletakkan di sisi yang sama. Jadi maksudnya sebelah kiri itu adalah kilometer per jam, kemudian yang kanan itu yang jam. Jadi harus sama peletakannya ya. Kemudian kita lakukan perhitungannya. 60 per 50 sama dengan W per 2,5, atau 60 banding 50 sama dengan W banding 2,5. Jadi kita boleh bentuknya, boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Nah, kemudian dengan menggunakan perkalian silang kita peroleh 50 W sama dengan 60 kali 2,5. W sama dengan 60 kali 2,5 per 50. Kita lakukan perhitungan dan hasilnya adalah 3. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 50 km per jam itu adalah 3 jam. Contoh yang kedua, sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Jika pengerjaan proyek tersebut dipercepat sehingga harus selesai dalam waktu 12 hari, tentukan banyaknya tambahan pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Di sini kita lihat dalam waktu 15 hari yang bekerja itu adalah 8 orang. Nah, jika sekarang dipercepat menjadi 12 hari, maka secara logika ya, orangnya harus ditambah. Kenapa? Karena waktunya kan dikurangi. Jadi orangnya kalau ditambah, otomatis pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, dari sini tetap harus kita perhatikan bahwa konteks satuannya sama diletakkan di sisi yang sama. Jadi sebelah kiri itu hari, sebelah kanan itu orang. Nah, perhitungannya adalah kita gunakan perbandingan berbalik nilai. 15 per 12 sama dengan P per 8. Kita lakukan perkalian silang. 12P sama dengan 15 kali 8. P sama dengan 15 kali 8 per 12. Jadi P sama dengan 10. Nah, berarti yang harus kerja itu adalah 10 orang. Padahal yang sudah kerja berapa orang? 8 orang. Sehingga tambahan pekerjanya adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jadi banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan proyek selesai tepat waktu itu adalah 2 orang. Kemudian contoh selanjutnya, seorang pemborong memperkirakan sebuah jembatan itu akan selesai dibangun dalam waktu 108 hari jika dikerjakan oleh 42 pekerja. Setelah berjalan 45 hari, ternyata pekerjaan terhenti selama 9 hari karena sesuatu hal. Tentukan banyaknya pekerja yang harus ditambahkan agar jembatan tersebut selesai tepat waktu. Nah, kalau kita lihat permasalahan seperti ini itu mirip ya dengan sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan. Nah,
untuk permasalahan ini itu dikatakan ada perbandingan berbalik nilai dengan kasus yang khusus. Nah, di mana khususnya kita lihat untuk permasalahan ini ada sedikit cara yang mungkin memudahkan kalian untuk mengingat bagaimana cara menyelesaikannya, yakni adalah dengan mengingat ketawanya orang yang sudah tua, yakni hu 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 hu. Nah, jadi ada 4 hu ya. Hu 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 hu. Kenapa hu 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 hu? Nah, karena hu itu kan terdiri dari huruf A dan huruf O, di mana H-nya itu untuk menggantikan kata hari dan O itu menggantikan orang. Nah, karena kita berbicara di matematika ya, walaupun ini kita berbicara tentang ketawanya, tetap ada operasi yang harus dilakukan. Ya, ini ada tanda sama dengan, kemudian ada tanda tambah. Nah, ho 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 ho, ho yang pertama, nah kita lihat itu apa maksudnya. Ho yang pertama itu adalah target awal kita. Jadi mau selesai berapa hari, diselesaikan oleh berapa orang. Kemudian untuk ho yang kedua itu adalah pelaksanaan awalnya, sudah berjalan berapa hari dan dikerjakan oleh berapa orang. Kemudian ho yang ketiga itu adalah masa istirahatnya atau masa terhentinya. Dan ho yang terakhir itu adalah masa penyelesaiannya. Ya, dari kasus ini mari kita sekarang mencoba ya untuk mengerjakan dengan cara yang seperti ini tadi. Nah, ingat ho yang pertama ya, itu adalah target awal kita, yakni 108 hari dikerjakan 42 pekerja. Nah, berarti 108 kali 42 sama dengan, nah ini ho yang kedua, yakni pelaksanaan awal, yakni setelah berjalan 45 hari. Nah, berarti 45 hari ya, 45 hari yang dikerjakan oleh 42 orang. Selanjutnya ada kalimat terhenti selama 9 hari. Nah, ini kita letakkan pada ho yang ketiga, masa istirahatnya yakni 9, yang dikerjakan oleh 0 orang. Kenapa 0? Karena pada masa berhenti itu tidak ada satupun orang yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat untuk ho yang keempat adalah masa penyelesaian. Nah, kita lihat sisa harinya dulu. Dari 108 target kita ya, penyelesaiannya adalah 108 hari. Sisa harinya adalah 108 dikurangi 45, kemudian dikurangi 9. Ini hasilnya adalah 54 hari. Jadi masih tersisa 54 hari. Nah, berarti masa penyelesaiannya ini adalah 54 kali P. P ini adalah pekerjanya ya. Nah, dari sini kemudian kita lakukan penghitungan, diperoleh 4.536 sama dengan 1.890 ditambah 54 P. Dengan menggunakan persamaan linear satu variabel, kita selesaikan, diperoleh P sama dengan 49. Berarti tambahan pekerjanya adalah 49 dikurangi 42 sama dengan 7. Jadi banyak tambahan pekerja agar pekerjaan selesai tepat waktu itu adalah 7 pekerja. Nah, itulah bahasan kita tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.